Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, kembali lagi kita di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Baik, untuk hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua. Ya, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang jalur input-output, memori, piranti input-output, media penyimpanan dan kompresi. Baik, kita lanjut saja. Ya, untuk jalur input-output eh, manusia. Jadi, input-output itu merupakan pada manusia terletak pada panca indera. Ya, kalau di manusia itu melalui panca indera ada penglihatan, ada pendengaran untuk mendengar, ada penciuman untuk mencium dan yang lainnya. Yang pertama adalah penglihatan. Jadi penglihatan itu didapat dari mata. Jadi dengan memiliki penglihatan yang baik, maka manusia dapat menikmati berbagai keindahan dan bisa membedakan informasi yang dilihat untuk diproses lebih lanjut. Mata memiliki retina yang berfungsi sebagai penerima cahaya, di mana terdiri dari rod and cone. Nah, kenapa kalian harus mengetahui yang pertama penglihatan? Karena di sana, di luar sana itu robot-robot ya, apalagi di Jepang gitu ya. Nah, di Jepang itu dia itu robot itu sudah bisa mengenalinya dari mana? Dari kamera. Jadi mata itu di Jepang itu adalah kamera, di robot itu kamera. Nah, kamera itu dia itu menangkap sebuah objek atau objek itu. Nah, dari objek itu dia akan dikenali gitu, dikenali oleh artificial intelligence. Nah, misalkan eh, mouse ya, ini mouse gitu ya. Ketika si robot itu memegang dan melihat, biasanya dia akan memutar-mutar. Memutar-mutar seperti ini. Nah, dia itu akan melihat, oh, ini adalah mouse. Mouse itu untuk apa? Untuk piranti komputer. Jadi, ketika dia sudah mengenali mouse, dia akan mengupdate semua informasi yang ada di dalam penyimpanannya. Seperti itu. Jadi kalau di manusia memang beda. Jadi dia itu retina dan retina itu dia itu punya saraf-saraf tuh. Dia akan menyalurkan informasi tersebut. Ini bentuknya misalkan ini mouse. Ini mouse bentuknya seperti ini dan dia akan seperti ini dan dia pertama kali misalkan dia itu orang awam ya, orang awam komputer. Nah, dia akan menanyakan dahulu ini apa sih? Itu ini apa kalau nggak ada informasinya dia dia akan bertanya gitu. Kemungkinan robot juga akan seperti itu. Kalau sudah dimasuki yang namanya sistem pakar. Nah, dia itu akan bertanya kepada objek yang ada di sekitarnya. Misalkan dia akan menemukan manusia. Tuh. Dia akan menemukan manusia, dia akan bertanya kepada manusia. Ini apa gitu? Ini apa? Pasti dia tanya dulu ini apa? Kenapa tidak ada kata pak atau bu? Nah, itu dia tergantung dari di penyimpanannya. Apakah dia akan melihat manusia itu bentuknya pria atau wanita? Dan dia itu akan melihat eh, tua atau mudanya gitu. Misalnya kalau muda dia mungkin nanti akan eh, berimplikasi kepada usia gitu ya. Usia misalkan usia rentangnya misalkan dari 0 sampai eh, 0 sampai 5 itu berarti masih bayi. Kemudian misalkan dari 6 sampai 10 dia itu anak-anak gitu ya. Nah, itu ada rentang-rentangnya. Mungkin nanti ketika sudah memasuki sistem pakar akan seperti itu ya. Jadi selain itu mata manusia juga mempunyai jarak pandang dan ukuran objek pandang yang terbatas. Jadi ya memang itu usia ya, usia dari manusia itu ada jarak pandang. Tapi kalau robot tidak ada. Nah, kalau robot itu kekurangannya apa? Kekurangannya adalah lensanya dia itu apakah bisa disetting secara otomatis atau tidak. Itu ya.
Nah, dia akan misalkan kalau di setting secara otomatis ini udah kayak anim-anim ya. Maksudnya dia akan melihat jauh gitu. Seperti itu ya. Dan memang ada jaraknya sendiri. Kemungkinan kalau misalkan dia akan eh, mau melihat jauh, dia akan berputar sendiri itu secara otomatis. Seperti itu. Apalagi kalau kalau manusia, dia itu akan memicingkan mata kalau misalkan dia mau melihat jauh, ataupun kalau dia banyak banyak corak ya, dia akan memicingkan mata dan intensitas kecerahan atau suatu warna. Jadi kemudian ada saturation juga atau jumlah putih pada warna. Jadi semakin banyak unsur putih dari suatu warna, maka semakin gelap warna tersebut. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika kita melihat cahaya gitu, terang banget nih, silau gitu. Nah, itu dia akan memicingkan mata dan juga kita itu secara tidak sadar kita akan menutup mata seperti ini, seperti itu ya. Jadi akan banyak gelapnya gitu, yang seperti ini. Ini kan gelap ya. Oke. Nah, faktor manusia dan komputer pertama kecakapan manusia. Perbandingan kecakapan relatif ya antara manusia dan komputer. Pertama, dia kalau manusia ada estimasi, intuisi, kreativitas, adaptasi. Nah, ini keempat ini didapat dari pengalaman gitu. Pengalaman yang manusia sudah eh, ambil gitu di dalam kehidupan. Contoh misalkan bayi jatuh gitu ya, jatuh dari berdiri ke duduk. Nah, itu dia akan secara intuisi dia akan menghindar. Misalkan dia dari bangku terus mau turun jatuh. Nah, dia akan intuisinya, nah ini kalau ini pasti jatuh nih, sakit gitu. Nah, kalau sakit berarti harus memegang si objek lain seperti itu. Itu namanya intuisi dan kreativitas. Misalkan dia nggak ada objek, maka dia akan duduk dan merangkak. Seperti itu. Itu adalah kreativitas dan adaptasi seperti itu. Kemudian kalau ke komputer itu kalkulasi akurat. Nah, ini udah masuk ke robot. Jadi dia kalau ingin melakukan sesuatu perintah gitu ya, suatu perintah bukan pekerjaan tapi perintah. Kalau komputer itu perintah. Kalau perintah itu misalkan dia akan berdiri gitu ya. Ini bukannya dari manusia tapi misalkan eh, dia akan berdiri sendiri. Nah, dia pasti akan mengkalkulasi apakah dia itu akan jatuh atau tidak gitu dan dia ada pegangan apa enggak. Dia akan mengkalkulasi secara akurat. Kemudian dedukasi logika. Lalu aktivitas perulangan, konsistensi, multitasking. Nah, multitasking ini misalkan eh, misalkan ke robot ya, robot anjing misalkan ya. Dia dari duduk disuruh guling-guling gitu. Nah, biasanya eh, manusia itu akan menggerakkan tangan. Kalau misalkan dia sudah ada penyimpanannya, dia akan mengkalkulasi bahwa gerakan tangan ini menyuruh dia untuk berputar, memerintahkan dia untuk berputar. Nah, dia akan multitasking, misalkan berputar sambil menghadapkan kepalanya ke depan, seperti itu ya. Lalu pengolahan rutin, penyimpanan, dan pemanggilan kembali data. Nah, ini memang eh, berbeda ya. Kalau manusia itu ada pengolahan abnormal namanya. Nah, abnormal ini maksudnya dia itu akan bekerja sama intuisi dan kreativitas, seperti itu. Kemudian ada memori asosiatif. Nah, ini eh, beberapa manusia itu dia itu akan berkurang sesuai dengan umurnya atau usianya. Seperti itu. Kemudian pengambilan keputusan non deterministik. Lalu pengenalan pola, pengetahuan dunia, ini pengetahuannya dan kesalahan manusiawinya ada ya. Nah, kalau di komputer itu namanya eh, be- eh, memang bebas dari kesalahan, tapi dia itu harus dimasukkan, misalkan perintah, misalkan dia perintah-perintah yang lokal gitu ya. Jadi ada lokal, ada yang sudah ini ya, yang sudah umum. Lokal itu untuk diri dia sendiri. Misalkan diperintahkan, misalkan robot lagi duduk gitu. Robot lagi duduk, suruh
tolong dong bersihkan ini gitu. Tolong bersihkan, bersihkan misalkan wastafel, dia menuju ke wastafel gitu ya, manusia. Nah, dia akan em, pengetahuan domainnya dia akan ini ya dibuka gitu. Ini domain bukannya kayak Jujutsu Kaisen. Maksudnya pengetahuan tentang oh ini dia tuh harus berdiri, berdiri sendiri. Nah itu dia multitasking gitu, melakukan multitasking. Nah, kenapa kok saya ngomongnya robot-robot terus ya? Karena IMK ini memang perkembangannya nanti ke robot gitu, robot dan juga sistem pakar dan juga artificial intelligence atau AI gitu ya. AI. Nah, oke, contohnya nih, contohnya corak. Nah, ini dari manusia. Hue, intensity, saturation. Nah, ini dalam aspek dalam warna warna ya. Nah, ini di dalam komputer juga harus diperkenalkan. Nah, kalau di dalam komputer itu semua itu ada kode-kodenya gitu. Kode-kode ini memang sudah dari sananya, sudah dari ininya ya. Jadi misalkan FFF itu putih, 000 itu hitam. Kemudian nah ini eh, kombinasi dari warna-warna warna ini kombinasi dari angka-angka itu. Nah, itu ini adalah heksadesimal. Warna-warna ini ada heksadesimal. Seperti kita kalau misalkan buka di Photoshop, nah dia tuh ada heksadesimalnya. Seperti itu. Nah, kalau kita kan misalkan kalau kita itu biasanya cuman warna biru, warna cyan atau warna hijau fluorasin gitu lah ya. Nah, nah ada hitam dan putih ungu gitu. Tapi kalau dalam dalam komputer dia itu semuanya kode-kode gitu. Dan ini adalah kurang baik atau baik ini adalah bagaimana cara sudut pandang orang gitu ya. Ini apa kombinasi dari warna. Kombinasi dari warna. Nah, ini ada kenapa kurang karena ungu dicampur putih itu eh, kita melihatnya kayak kurang gitu ya, kurang jelas. Kalau biru dicampur putih, nah itu baru jelas. Kenapa? Karena dia itu gelap gitu. Biru itu gelap. Biru juga sebenarnya biru ada biru terang, ada biru gelap dan ada kode-kode warnanya seperti ini ya. Nah, ini ada misalkan di sini ada tiga 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 sembilan. Nah, ini 339 adalah warna biru yang agak gelap dikit, agak gelap dikit. Nah, ini ya kalau biru biru beneran biru ini dicampur sama hitam itu kurang. Kenapa? Karena ini tulisannya agak kurang. Ini kenapa kok seperti ini? Karena ini adalah untuk website gitu ataupun aplikasi-aplikasi yang nanti akan kalian buat. Ini adalah kontras dari warna untuk user gitu agar nanti ketika kalian buat sebuah aplikasi tidak tidak ada yang tidak komplain, maksudnya warnanya lebih kontras seperti itu. Kemudian ini kombinasi warna terjelek ya. Jadi ini merah garis tipis dan teksnya itu magenta, biru, hijau. Nah ini kalau bisa lebih diperhatikan gitu kombinasi warna. Tadi yang tadi ini, nah ini ya. Jadi kombinasi warna itu harus diperhatikan dalam membuat sebuah aplikasi ataupun ya banyak ya kombinasi warna. Nah, ini jalur input output yang untuk pendengaran audio gitu ya. Nah, kalau di manusia itu dari telinga ya. Telinga dia akan saluran itu dia ada hertznya, ada frekuensi yang masuk ke sini. Nah, frekuensi itu dia akan me, apa ya, meresonansi ya, meresonansi gendang telinga gitu. Gendang telinga itu di sini. Dari gendang telinga ini dia akan bergetar. Gendang itu bergetar. Bergetar itu nanti sampainya kemana? Ke otak. Tuh. Lewat mana? Lewat saraf-saraf ya. Saraf-saraf yang ada di sini. Kenapa kita semakin banyak semakin usia bertambah, kadang pendengaran tuh rada kurang karena getaran di sini tuh gendang telinga tuh sudah sering bergetar gitu ya. Nah,
namanya kalau sering bergetar tuh ya biasanya nanti ada kekurangan juga gitu ya seiring umur usia. Makanya kadang kalau kita sudah tua gitu kadang suka begini ya. Apa sih? Ya, nggak apa-apa. Memang itu wajar gitu. Kenapa? Karena memang ini genan telinga itu akan sering bergetar dan frekuensinya akan sering berkurang untuk pendengaran. Nah, kalau di komputer itu biasanya untuk pendengaran itu ada di audio. Nah, seperti ini ya. Ini mikrofon itu untuk menangkap audio. Sama sebenarnya. Kita menyalurkan sebuah frekuensi dan di sini ada getarannya gitu yang akan diteruskan ke eh, komputer seperti itu. Kemudian ada sentuhan. Nah, sentuhan di sini kalau di manusia itu dengan jari ya, dengan jari. Nah, kenapa kok jari kita itu beda ya? Jadi dari sini aku ini namanya kulit dan yang ini adalah seperti ada garis-garis telapak ya. Nah, ini sebenarnya banyak sensor loh di sini. Jadi kenapa di sini ada garis-garisnya? Itu adalah sensor gitu. Sensor-sensor yang akan mengetahui apakah dia akan kasar atau halus dan seterusnya seperti itu. Nah, begitu juga komputer. Komputer tuh juga bisa dengan sentuhan, yaitu dengan ini ya, kalau kayak tab gitu, tablet. Nah, itu ada layar sentuh ataupun dengan mouse gitu ya nih, mouse. Tuh. Nah, ini memori dari manusia itu eh, dia dari sensor, kemudian ada memori jangka pendek atau jangka panjang dan dia akan eh, ini ya bertukar gitu. Jadi kadang ada memori jangka pendek atau ada jangka panjang gitu. Nah, ini penalaran itu biasanya dengan otak gitu ya. Nah, kalau di komputer itu penalaran itu ada di prosesor gitu ya. Kalau di prosesor eh, gimana? Dia itu ada proses, kemudian ada logika-logikanya itu simpannya di registry-registry. Nah, itu. Nah, kenapa di manusia itu harus ada psikologi? Karena dia itu sebenarnya manusia itu agak kompleks gitu ya. Kenapa kok dibilang manusia itu sebenarnya makhluk yang sempurna? Kenapa? Karena dia itu ya kompleks. Misalkan jari aja ya, jari dia bisa sentuh, kemudian bisa menyebarkan penyakit juga ya. Misalkan kukunya kotor gitu ya, dia masuk makanan masuk, nah itu ada bakteri dan virus itu masuk ya. Makanya kita harus cuci tangan. Seperti itu sebenarnya kompleks dan juga manusia itu ya ada yang namanya apa ya penalaran ya penalaran. Kalau di apa eh, ilmu pengetahuan ada penalaran. Nah kalau di lebih ke religiusnya itu namanya hati gitu ya. Hati itu biasanya itu dia akan moodnya ya, misalnya moodnya enak apa enggak seperti itu ya. Seperti itu psikologi. Kemudian kalau komputer itu ada namanya input device, ada output device, ada memory dan processing. Nah, input device ini tadi ada ini ya mikrofon, ada scanner, ada flash disk dan eh, outputnya itu ada printer dan lain-lain. Ada juga gerakan gitu ya, gerakan. Gerakan itu ada dari robot tuh ya, dari robot seperti itu. Kemudian ada piranti masukan, yaitu mm, ya jadi piranti masukan tuh ada keyboard ya. Keyboard ini untuk mengetikkan gitu, mengetikkan eh, inputan apa yang kita mau masukkan ke komputer seperti itu. Nah, dan juga ada mouse dan juga ada media penyimpanan. Nah, media penyimpanan ini memang ada hard disk. Hard disk itu memang untuk menyimpan. Nah, di dalam hard disk itu sebenarnya sebuah piringan ya, sebuah compact disk yang ada di sini. Dan itu banyak banget gitu. Kemudian ada namanya memory card dan USB flash disk. Nah, seiring dengan apa berkembangnya zaman,
itu ada yang namanya sekarang cloud. Cloud itu kita bukan nyimpan di awan, tapi nyimpan di komputer hosting ya, hosting di penyedia atau di vendor seperti itu. Misalkan di Google Drive. Nah, itu kita menyewa eh, hard disk di Google. Sebenarnya seperti itu sih lumrahnya ya. Jadi kita sebenarnya menyewa hard disk di Google. Nah, kalau di robot itu kita bisa mempergunakan hard disk juga. Cuman mungkin hard disk yang lebih cepat. Jadi nggak bisa pakai hard disk seperti ini ya. Kenapa? Karena pertama ini ada kelemahannya, kecepatan dan juga performance-nya. Dia itu kalau lama-kelamaan kalau sering dipakai performance-nya akan kurang. Kemudian dia berat. Kalau robot nanti berangkat ginian berat. Jadi dia akan mempengaruhi geraknya gitu. Nah, oleh karena itu berkembanglah misalkan flash disk yang kecil-kecil tapi banyak banget 2 tera dan macam-macam ya. Ataupun kita bisa mengakses ke chipset yang lebih tinggi lagi penyimpanannya. Selain itu ada kompresi. Kompresi ini bukan kompresi, tapi memadatkan data ya kompresi. Jadi misalkan ada kita pengen apa kompresi eh, update untuk robot dan dari ini ke robot kan mungkin lama. Nah, kita bisa kompres dan di robotnya itu pasti dia akan dibuka lagi seperti itu. Ataupun instalasinya. Instalasi itu sebenarnya kompres gitu ya. Baik, batas kinerja interaktif. Nah, batasnya itu ada batas komputasi, batas saluran penyimpanan, batas grafik, dan kapasitas jaringan. Oke, batas komputasi itu ini cenderung untuk mengasumsikan prosesor yang cepat tak terbatas dan membuatkan tanda muka yang rumit. Jadi masalah sering terjadi karena pemrosesan tak dapat memenuhi semua tugas yang diperlukan. Yang pertama overshooting, terlalu banyak tombol ditekan, dan icon wars atau perang icon. Nah, ini harus diperhatikan ya kalau kalian nanti membuat sebuah aplikasi gitu. Nah, ini jangan terlalu banyak tombol ditekan. Nah, biasanya eh, kita sudah menekan satu klik aja itu sudah jalan semua. Itu namanya user friendly seperti itu. Kemudian ada emisi radiasi dan teknologi jaringan. Nah, ini juga kita harus perhatikan. Kenapa nggak semua sih? Kenapa yang berkaitan sama monitor, bukan komputer ya, tapi monitor. Tuh. Itu mengurangi daya daya dari mata gitu ya. Kenapa? Karena dia akan memancarkan radiasi. Setiap komputer itu memancarkan radiasi, bukan komputer, monitor itu memancarkan radiasi. Nah, itu ditangkap oleh mata, itu mata sebenarnya mengurangi radiasi sedikit gitu. Nah, di retina itu yang ditangkap gelombang apa gitu. Itu udah kedokteran. Jadi eh, itu akan apa ya, mengurangi daya mata, dari kinerja mata. Nah, kemudian ada teknologi jaringan. Nah, ini juga kan biasanya kalau aplikasi itu dia itu client server gitu ya. Client server berarti mempergunakan jaringan, entah itu jaringan lokal, entah itu jaringan di server atau cloud. Dan sekarang ini udah banyak yang menggunakan cloud. Kenapa? Karena dari segi sekuritasnya atau keamanan datanya itu lebih eh, praktis menggunakan cloud. Kenapa? Karena kalau kita punya server sendiri, itu biasanya kita harus mempergunakan yang namanya security lokal. Tuh. Entah itu pakai firewall, entah itu pakai di router. Nah, kenapa dibilang security-nya berlapis? Nah, itu biasanya security di aplikasi ada, lalu security di Windows ada, security melalui antivirus atau software pendukung third party-nya,
ada, lalu ada di firewallnya mungkin dia gunakan FortiGate gitu ya, atau ya FortiGate. Kemudian baru di routernya seperti itu. Routernya ada misalkan pakai MikroTik itu udah filter rule atau mangle-nya ya. Jadi itu teknologi jaringan. Kenapa dibilang berlapis ya? Ada ini channelnya resource sharing, reliability tinggi, menghemat biaya. Jadi sasarannya kenapa untuk mempergunakan security itu adalah bisa aman gitu ya datanya. Ini untuk teknologi jaringan. Oke, sampai di teknologi jaringan ini sudah selesai rupanya materinya. Baik dari sini mungkin jika ada yang mau ditanyakan bisa kalian tuliskan eh, komentar gitu ya. Ataupun jika masih di kelas saya, bisa kalian bertanya di grup ataupun Japri ya. Ini karena ini adalah materi untuk mata kuliah IMK di kampus Unindra, gitu ya. Nah, jika di luar itu ya kalian bisa tulis di komentar aja, tanya ya, tanya-tanya di komentar. Baik, eh, dari saya cukup sekian untuk materi ini. Nanti eh, kalau di kelas, maksudnya di eh, anak-anak kelas itu bisa saya share untuk materinya dan absensinya ya. Dan dari saya cukup sekian. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.